Ya, selamat malam semuanya. Biasa Malam-malam. kegiatan rutin kita webinar bareng Mas Riko. Jadi sebelum kita mulai nanti diskusinya atau sharing-sharing dengan teman-teman semua, saya mau pembukaan dulu ya. Jadi gini Mas Riko, kemarin itu kan terkait bahasan hutang, itu kan teman-teman di grup tanya nih antara hutang untuk survival sama hutang untuk baik itu bisnis Hmm. ataupun hutang-hutang yang lainnya. Nah, untuk yang hutang survival kan udah dibuatin Mas Riko dan 2 hari lagi mungkin akan tayang ya yang hutang untuk survival. Nah, kemudian yang belum kan hutang untuk ini Om, hutang untuk misalnya semua keperluan, bisa untuk bisnis, beli mobil dan lain-lain. Kalau yang hutang ini kan eh, sponsornya bukan atas dasar kekurangan atau untuk bertahan hidup. Berarti nggak masalah ya Om ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, yang penting reaksi reaksi kita atau doing kita itu sponsornya apa. Nah, kalau sponsornya ketakutan untuk survival, takut kita nggak survive, terus kita hutang, ya semakin kita berhutang ya semakin kita padat ketakutannya dan otomatis ya semakin realitanya ngikutin. Tapi kalau kita merasa punya uang, merasa berlimpah, kemudian kita apa namanya nyicil atau mungkin kita berutang untuk ekspansi bisnis ya nggak apa-apa, nggak ada masalah karena kita yakin bisa membayar. Tapi kalau kita sponsornya itu adalah rasa kekurangan, ketakutan tidak survive ya, bahkan kita nggak yakin kalau itu bisa terbayar. Perbedaannya ada di situ. Mhm. Dan itu semua kita bahas ada di kelas online yang tanpa pintu itu, jadi detail bahasanya di situ. Mungkin nanti setelah video tayang kan ada banyak loh, berarti mengizinkan hutang itu Mas Riko gitu. Padahal ada yang berasumsi bahwa hutang itu nggak boleh gitu. Ya gitu ya Mas Riko ya. Ya, guys. Hmm. Oke, silahkan untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, kalau mau diskusi langsung dengan Mas Riko, monggo dinyalakan mic-nya. Siapa yang mau duluan? Mau dikasih kesempatan pada diem semua. Mas Riko, selamat malam. Halo. Ya Pak Malam Yudi. Pak Wahyu. Gimana Iya, Pak Wahyu? Mas, ini kan kondisi sekarang kan saya usaha itu kan lagi ini kan, kapan hari itu karena sakit, toko Hmm. saya tutup hampir 2 bulan kan. Jadi Hmm. pelanggan kan pada akhirnya saya juga kehabisan modal kan gitu loh. Hmm. Terus akhirnya ada apa namanya? Dengan kondisi itu kan ada reaksi untuk berhutang kan gitu kan, Hmm. untuk anu modal kan. Nah di Hmm. situ kan ada apa, di batin itu gini, aku ini berhutang atas dasar apa namanya kekurangan atau ketakutan atau berdasarkan atas untuk menghidupkan bisnisku lagi gitu loh, intinya kan Hmm. bingungnya di situ. Jadi kemarin itu saya sempat akhirnya tak putusin tetap ambil gitu loh. Hmm. Nah ternyata setelah ambil itu ya namanya juga di pikiran belum sesuai harapan. Nah baru-baru ini setelah modalnya mulai anu lagi, Hmm. ini bisnisnya mulai berjalan lagi gitu loh. Itu kan seperti itu. Untuk anunya solusi mungkin atau anu saran mungkin Mas. Hmm. Saranku ya itu, sampean harus kunjungi tokonya. Itu toko apa? Pakan ternak Mas. Nah, ketika sampean di toko, itu rasanya nyaman atau enggak? Nah, kalau Ya enggak nyaman, kemarin kalau lihat apa hmm? dagangan yang mulai menipis Hmm. terus
uang kan mulai juga modalnya Hmm. nipis, itu ya Hmm. pasti timbul rasa nggak nyaman kan intinya gitu. Seperti itu. Jadi kan ya karena kemarin kondisi pas sakit itu tutup 2 bulan itu kan pelanggan ya sekarang tuh pelanggan mulai lagi gitu loh. Perlahan itu kan mulai, cuman kan karena kemarin kehabisan amunisi gitu aja. Ya cukup itu, sampean perlu ke tokonya disadari kalau masih ada ketidaknyamanan. Kalau masih ada ketakutan, mungkin takut pelanggannya kabur, ya disadari semuanya. Misal ada rasa apa? Biasanya apa Pak Wahyu waktu ke tokonya apa? Kalau saya sih kalau masalah kemarin pelanggan kabur saya nggak begitu ya. Saya itu percaya nanti akan balik lagi gitu loh. Kalau yang nggak nyaman itu ya karena kondisi intinya ya dari sisi keuangan sama isi toko itu aja. Nah sekarang tak tanya balik wis. Kalau Ya. misal toko pakannya sampean tuh sepi wis, nggak laku dan kemudian sampean nggak bisa bayar hutangnya, perasaan sampean gimana? Ya ada rasa khawatir, Sekarang pasti terasa khawatir, nggak? terasa banget. Nah ya udah disadari, biarkan. Nah jadi pertanyaan itu bisa dipakai. Jadi ketika Di tanya kalau kemungkinan terburuk, bertanya tentang kemungkinan terburuk itu pasti ke akses emosi dasarnya. Jadi kayak tadi Pak Wahyu pas tak tanya, Pak Wahyu misal kalau dagangnya sampean nggak laris, nggak laku dan kemudian sampean paling parah itu nggak bisa bayar hutangnya, perasaan sampean gimana? Nah itu kan pasti keluar kan emosi dasar. ya, Nah ya, kalau udah keluar ya dibiarkan saja, dialami total. gitu ya. Mm-mm. Ya kemarin kan terus terkait ini Mas juga akhirnya lihat video Mas Riko di YouTube yang bersejiwa sama Mas Kadam itu yang Mas Riko cerita tentang dulu bekerja di pabrik rokok itu loh. Yang akhirnya shifting kan itu juga pernah saya tanyakan di grup dulu pernah kan gitu. Nah itu kan akhirnya saya kan sudah melakukan periperal bahkan kapan hari itu sempat sharing tentang 360 ya periperal 360 itu kan yang tentang kesadaran sama diri fiksi yang saya kaitkan dengan eling lan waspodo itu yang seperti yang di Mas Riko bilang. Itu kan saya ingat anunya Pak D juga itu yang almarhum Pak D itu bilang kalau orang lahir di dunia itu bawa lagi. Iya. ada 2 jalannya kan. Satu lewat Margo Ino itu ya lewat rahim. Yang Tan Margo Ino itu yang mengiringi kan hidup itu. Namanya kalau di Jawa urip itu loh Mas. Ya kalau di sini kan istilahnya kesadaran itu. Itu. Makanya saya kemarin nangkep, oh ini yang dimaksud gitu. Jadi saya kemarin sempat sharing di grup itu. Kalau 360 berarti yang kayak kemarin bilang, Yesus pernah bilang, aku ada sebelum Abraham lahir, bahkan aku tetap hidup setelah manusia terakhir mati kan itu kan selalu ada itu kan itu yang kesadaran itu kan gitu. Betul. Nah, ya cuman kan saya masih bingung antara untuk kadang iki angen-angenku opo timbul dari rasa angen-angen shiftingnya itu loh Mas. Dari kesadaran itu yang masih belum bisa membedakan itu. Iya, cuma itu. Jadi ini cukup disadari aja rasa bingungnya. Itu bagian paling penting. Kalau bingungnya tidak tersadari, tidak sampean sadari, tidak mau sampean lihat, itu malah berbahaya. Jadi ketika sampean bingung, sampean ragu, oh ini udah bener gak syutingnya? Yang perlu sampean sadari itu bingung dan rasa tidak yakinnya. Gitu. Jadi sebenarnya rasa tidak yakin dan rasa ragu itu sudah ada bahkan sebelum sampean shifting. Ya. Udah jauh. Ya. Cuma
rasa tidak yakin itu tertrigger akibat aktivitas-aktivitas tertentu. Misal sampean bikin usaha pakan lah, muncul itu Ya. rasa tidak yakinnya. Misal sampean daftarin anaknya sekolah, jurusan apa, muncul rasa tidak yakin. Ini bener nggak ya? Ini bener, ini ragu nggak ya? Nah, itu. Ya. Jadi cukup disadari rasa tidak yakinnya. Gampang itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Riko. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Tahukah kamu kenapa kekayaan semakin dikejar semakin menjauh? Sudah bekerja keras, afirmasi, bahkan melakukan hal-hal di luar logika untuk kaya. Bagaimana caranya rezeki mendekat tanpa kamu kejar? Temukan rahasianya di sini.